kantor Forum Komunikasi Wartawan Lumajang. Nah, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian itu bekerja dari rumah, dilakukan aktivitas di rumah. Namun salah satu aktivitas ataupun profesi yang tidak bisa dilakukan dari rumah itu adalah rekan-rekan media, menjadi garda terdepan untuk mengabarkan tentang COVID-19 ini. Ini ada Mas Arif dari JTV. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah masih sehat. Kita masih diberikan kesehatan untuk tetap mengabarkan tentang Lumajang, mengabarkan bagaimana penanganan COVID di Kabupaten Lumajang. Nah, ini Mas Arif ini kalau Sobat Lumajang 1 stay di depan TV jam 7. Nah, ini GTV, TV Red. Nah, ini Ahmad Arif Pulinwa. Ya, ini orangnya. Mas Arif, ini kan di saat banyak orang yang kemudian bekerja dari rumah, media atau wartawan ini tetap terjun ke lapangan. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman media ini agar tidak terjangkit COVID-19 ini dan tetap selalu sehat ini Mas Arif? Ya, karena kita sebagai profesi yang kegiatannya adalah mencari berita, terutama ya teman-teman TV, walaupun di perusahaan kami sudah ada SOP namanya KTP, kerja kekoman, ya, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang itu tidak bisa wartawan harus hadir di tengah-tengah peristiwa itu. Maka yang perlu dipersiapkan oleh wartawan biar pandemi corona ini juga tidak mengenai teman-teman wartawan, ya harus mematuhi protokol pencegahan corona seperti yang telah diatur oleh pemerintah. Terutama ya yang aktivitas fisik, olahraga, kemudian jaga kebersihan, kemudian juga ya terutama pakai masker dan sering mencuci tangan, itu ya yang harus dilakukan oleh teman-teman wartawan untuk mencegah persebaran COVID-19. Karena COVID-19 ini persebarannya kan penularan melalui manusia, human to human, sehingga kita harus benar-benar menjaga jarak, social distancing itu harus, kalau sekarang adalah physical distancing itu harus benar-benar diperhatikan, sehingga sangat efektif sekali dalam mencegah COVID-19. Budaya kita itu kan salaman Mas ya. Kayaknya kan gak lego ya, tidak lego ketemu dengan teman, narasumber itu tidak salaman. Apakah masih ada yang kemudian narasumber ngajak salaman, terus bagaimana kita ngomongnya itu seperti apa Mas? Ini juga banyak teman-teman ini. Ya, itu sebenarnya awal-awal kita menjadi kendala ya, apalagi kultur kita, kultur Jawa yang setiap bertemu harus bersalaman dengan protokol pandemi corona ini. Dalam pencegahannya adalah kita menjaga social distancing, menjaga jarak. Maka kita pun mulai mengurangi salaman dengan narasumber, dengan teman handai tolan, dengan siapapun yang mengenal kita. Ini semata-mata adalah untuk mencegah persebaran corona itu. Maka memang teman-teman sekarang salamnya bermacam-macam gitu. Ada salam pakai COVID, gitu kan? Ada yang gini, ada juga dengan gini, ada juga yang gini, macam-macam. Intinya adalah tetap salam itu, cuman implementasinya, aplikasinya tidak harus berjabatan tangan, tapi maknanya tetap salam itu adalah memberikan doa untuk keselamatan dari handai tolan, sumber dan ya. Mas Arif, ini ada Mas Ahmad juga, ini juga lapangan semua ya, lapangan. No picture, no news ya. Waduh, tidak ada gambar, tidak ada berita. Ini teman-teman TV. Mas Ahmad, liputan di mana yang kemudian
apa hatinya dredeg ini. Liputan di mana ini? Selama pandemi corona ini hatinya dredeg itu, aduh, jangan-jangan ini tidak steril COVID ini ya. Ini liputan di mana Mas Rama? Yang jelas satu rumah sakit ya. Oh, rumah sakit ya. Tempat orang yang baik PDP atau yang terkonfirmasi kan itu dari sana masih berisolasi. Ya, jadi kita berhati-hati. Pasti di sana terus kita menghindari lokasi yang terutama rumah atau tempat di mana oleh di mana kita menghindari. Jadi kalau biasanya kita mengambil gambar TKP salah satunya rumah pemerintah, kita hindari. Yang penting kan itu keselamatan di kita. Jadi liputan tak semahal terinfeksi COVID-19 gitu ya. Tapi tetap safety. Bawa hand sanitizer? Oh, bawa. Oh, bawa. Ya, alhamdulillah bawa. Kalau Mas Ari selalu sedia? Oh, Sejak kapan itu sedianya hand sanitizer itu Ya, kan? karena memang selain anjuran himbauan dari pemerintah dalam mencegah corona itu, kita di perusahaan kami yang tempat bekerja ada SOP-nya. Salah satunya adalah harus cuci tangan. Bisa dia cuci tangan menggunakan yang simple ya, sekarang bahasanya adalah hand sanitizer. Ya, kemana-mana saya sekarang sudah membawa alat itu gitu kan, media itu agar tangan kita habis diputar, habis bertemu dengan orang dari tempat gitu, dari tempat manapun kita harus selalu rajin melakukan cuci tangan atau dengan alat hand sanitizer itu. Ini semata-mata mencegah persebaran COVID-19 itu, karena yaitu COVID-19 persebarannya adalah human to human, kontak antara manusia dengan manusia yang lainnya. Memang kita terutama sangat dilematis apa yang saya sampaikan oleh Mas Rahmat tadi, ketika liputan di rumah sakit, apalagi rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan pasien positif corona. Ya, karena kalau lihat di video-video itu gitu kan, corona itu kan virus itu bisa nempel di meja gitu kan, di tempat gagang pintu dan sebagainya gitu kan. Ya, awalnya kita sempat ini, tapi dengan mematuhi SOP, kita sering menjaga jarak, kemudian sering menjaga kebersihan gitu kan, ya sedikit mengurangi kegalauan ketika liputan di tempat-tempat perawatan pasien COVID-19. Secara akses informasi, Mas Ari, teman-teman ini juga mendapatkan akses informasi yang terbuka nggak kemudian tentang liputan COVID-19 ini di Kabupaten Lumajang? Ini kan juga penting bagi masyarakat. Dan namanya SOP-nya itu kan hanya menyebutkan sampai kecamatan ya, hanya menyebutkan sampai kecamatan. Seperti apa Mas Ari melihatnya untuk keterbukaan informasi tentang COVID di Kabupaten Lumajang ini? Masalah akses data untuk COVID-19, pemerintah sangat terbuka ya, tidak dibuka di website, kemudian di portal-portal pemerintah, kemudian di medsos pemerintah secara resmi, walaupun ini menjadi dilematis, menjadi banyak perbincangan terkait pengungkapan identitas korban virus corona atau pasien positif corona. Memang dilematis ya di lapangan, terutama ketika menyebutkan nama atau identitas korban positif corona. Di masyarakat kita ini masih menganggap orang yang terinfeksi virus corona itu sebagai hal yang menakutkan, jadi momok gitu kan, sehingga realitas di lapangan banyak penolakan tidak hanya pada pasien sendiri, terhadap keluarga pun menjadi penolakan. Ini yang kemudian menjadi mungkin bahan pertimbangan dari pemerintah mengapa tidak membuka identitas pasien positif corona itu. Tapi memang juga menjadi dilematis ketika akses data ini tidak dibuka, masyarakat tidak kemudian tahu siapa yang kemudian teridentifikasi, apakah dia statusnya
ODP, PDP, apalagi lebih yang positif. Ini yang kemudian menurut saya menjadi dilematis, tapi kebijakan pemerintah sejauh ini walaupun ini juga meminta dan sebagainya, tapi sampai sekarang kebijakannya adalah identitas itu tidak boleh dikeluarkan. Walaupun data-data angka berapa jumlahnya, kematian berapa dan sebagainya itu disebarluaskan ke publik. Artinya stigma negatif ya masih menempel bagi warga yang padahal orangnya tidak perlu dijauhi ya, penyakitnya yang dijauhi saja ya. Iya, ya karena sudah menjadi stigma ya di masyarakat, kalau orang yang terinfeksi virus corona menjadi hal yang menakutkan, menjadi momok di masyarakat. Seharusnya sederhana, masyarakat itu tidak usah takut, tapi jaga jarak dengan pasien corona atau dengan PDP, ODP. Ya takutnya, apalagi sekarang ada istilah OTG dengan tanpa gejala, tanpa batuk, tapi ya. Mas Ahmad, kalau Mas Ahmad melihatnya seperti apa? Stigma di masyarakat ini tentang pasien yang baik PDP ataupun yang positif ini, seharusnya masyarakat itu menanggapinya seperti apa? Kalau saya sih mungkin yang pertama COVID ini Bukan aja. itu memang ya penyakit ya sama dengan penyakit yang lain, hanya saja mungkin perbedaannya yang COVID ini dengan meninggal, makanya kita diminta untuk menjaga jarak. Ya sebagai masyarakat ya kita bantu, terutama yang saat ini mungkin terkonfirmasi. Kalau kita bantunya ya banyak hal, salah satunya kita memberikan dukungan, memberikan ngomong, mendoakan, ya itu. Ya. Dari sekian liputan ya, Mas Arif, Mas Rahmat, artinya liputan tentang corona dari segala bidang ya, dari segala aspek, dan corona ini tidak hanya menghancurkan dari sisi kesehatannya, tapi juga dampak ekonomi. Ada nggak liputan yang kemudian sangat terdampak sekali dari efek corona ini, Mas Arif? Pernah liputan apa atau melihat apa di kehidupan masyarakatnya kemudian sangat terdampak akibat COVID-19 ini? Yang sangat terdampak selain karena ini multiple effect ya, peristiwa dampak terhadap ekonomi juga berdampak, kemudian banyak dampak-dampak turunannya dari kesehatan dan pendidikan, terutama yang kelihatan ya, dampak dari virus corona adalah pendidikan selain ekonomi. Pendidikan sekarang lockdown gitu kan, kemudian sekolah menggunakan media online untuk melakukan proses belajar mengajar, tapi masyarakat kita yang secara teknologi belum siap gitu kan, apalagi juga jaringan internet masih belum rata gitu kan, tidak sampai di desa-desa, juga terkendala bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak melek teknologi gitu kan, sehingga berdampak juga menjadi keluhan terutama orang tua terhadap anaknya dalam proses pembelajaran. Kalau dulu dia lebih banyak bersosialisasi dengan temannya, bukan sekarang lebih banyak menyendiri. Bukan kalau diimplementasikan bentuk belajar is okay, tapi yang sering terjadi adalah belajarnya adalah bermain game gitu kan, nonton YouTube dan sebagainya, hal-hal yang tidak ada relevansi dengan tempat dia belajar. Itu yang menjadi kendala-kendala, yang menjadi keluhan orang tua ketika wabah COVID-19 ini terhadap sektor pendidikan. Ya, ini sektor ekonomi juga. Mas Rohmat ini kan orang utara. Utara itu
menjadi salah satu sentral ekonomi di Kabupaten Lumajang ya. Pasar yang sampai tumpah. Saking sentralnya itu pasar sampai tumpah gitu ya. Nah, sempat nggak kemudian memantau di perputaran ekonomi di wilayah Lahan Yoso dan Kelaka ini sudah Pak Mas? Ya karena saya orang desa Ya. ya kalau sebelum pandemi corona ini mungkin saya hampir setiap hari ke pasar, dan beberapa minggu terakhir ini saya beberapa kali juga lihat ke pasar itu ya tidak banyak mempengaruhi dengan pandemi ini di wilayah utara, terutama di Kecamatan Lahan Yoso. Karena satu, ya namanya orang tani kan pasti aktivitasnya kan ya aktivitas tani lah, ya pemanasan, berkelas, sampai keringetan, akhirnya mereka kesehatan begitu. Cuma memang tidak seramai biasanya. Karena mungkin salah satunya ada banyak pedagang yang dari luar kota itu jarang masuk ke Lumajang. Biasanya hampir tiap hari ke Lumajang untuk membeli buah-buahan seperti kelapa muda, kelapa, pisang. Itu sekarang sudah berubah. Cuma kalau untuk aktivitas petani, terutama baik petani pisang, petani kelapa, alpukat maupun petani yang lain, ya tidak banyak pengaruh karena memang salah satu sumber kehidupan kita di pasar. Tetap beraktivitas ke pasar ya. Aktivitas ke pasar. Tapi mungkin harganya yang anjlok. Oh ya, harga pasti. Kemarin itu terakhir untuk kelapa saja yang biasanya harganya antara 5, 7 sampai 8 ribu per biji. Itu hanya laku 2.000 rupiah. 2.000 ada 80% ya sampai 50%. 60 sampai 50% ya. Itu di kelapa. Belum lagi di kelapa mudanya juga mengalami penurunan. Terus terakhir saya dengar informasi itu di apa namanya alpukat ya, alpukat kan sekarang masih ada tapi nggak banyak. Itu juga turun. Seharusnya kalau alpukat dalam kondisi hari ini kekurangan stok harusnya mahal, tapi sekarang ya tidak begitu mahal karena memang apa namanya pedagang yang dari luar kota tidak sebanyak sebelum pandemi. Oke. Mas Hari, seperti apa Mas Hari? Ini kan media online ya, Berita Jatim. Ini kan beda. Secara peliputan beda dengan teman-teman TV. Nah, bagaimana kemudian peliputan saat musim pagebluk COVID-19 ini dari media online ya? Karena sekarang via WA juga bisa, data aja bisa. Tapi kalau teman-teman TV kan harus nyampe TKP ini sudah apa? Kalau saya lebih banyak mantau media sosial. Kan biasa di era teknologi hari ini adalah orang-orang ada di rumah, jelas mereka mengabarkan dari Rumah masing-masing medsos. sekitar rumah ya. Banyak orang mengupload kelompok masyarakat, bagi-bagi masker, kemudian teman-teman pelaku wisata, kemudian masyarakat di pasar juga kan menyampaikan di medsosnya atau di medsos ya, perkembangan. Kemudian apalagi pemerintah daerah Pak Bupati sama Bu Wagub sering sering live ya, mantau situ karena jaga jarak takut juga sering kontak fisik ini. Nah kalau ini foto-fotonya biasanya kita minta ke humas itu aja kepada orangnya yang bersangkutan, teman-teman dewan gitu. Jadi mereka sudah lebih menggunakan itu untuk menyampaikan perkembangan. Tapi saya terbantu kalau online, nggak begitu sulit gitu. Mungkin dari Polres juga kan sering juga kabar juga. Ya, nggak serut teman-teman TV kan udah berkembang, padahal yang harus kerja di rumah ini kan terdampak. Kalau saya dapat saran info dari teman-teman TV di lapangan seperti apa, cek ya kerja tim lah di FKWL itu koordinasi seperti itu. Berarti kalau teman-teman online itu KTO itu bisa dilakukan ya? KTO bisa dilakukan. Kerja atau umum? Ya, yang penting kan dengan narasumber saling komunikasi. Bedanya teman-teman TV harus gambar kan? KTO tapi harus gambar. Nggak tahu trik dan strateginya dari teman-teman TV nggak tahu sebenarnya. Itu harus tetap ke tetap ke TKP. Oke. Ya mungkin itu sedikit obrolan kita ya bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat Lumajang 1 ya. Ini ada beberapa teman yang kemudian menjadi garda terdepan untuk mengabarkan tentang Lumajang, terutama informasi-informasi tentang COVID-19. Kita berdoa agar COVID ini segera berlalu, segera selesai dan
ternyata memang satu kuncinya ya, kesehatan itu adalah nomor satu. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas. Nah, ketika kita tidak sehat, karena ada gangguan kesehatan ini, virus ini mengganggu kesehatan, semua sektor juga terganggu. Yuk kita bersama lawan COVID-19, pakai masker. Ketika tidak ada kegiatan yang penting dan sangat penting di luar, lebih baik di rumah. Salam COVID. Semua lagi sama siapa? Sama lu aja satu ya. Coba dong kasih.